Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pelajaran produktif agribisnis tanaman sayuran ya. Kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan bedengan tanaman sayuran. Sebelum mulai silahkan KM pimpin doa dulu. Oke, nah ini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, siapa yang ingat materi sebelumnya? Tentang minggu kemarin. Tentang apa? Tentang pengertian pengolahan lahan. Kemudian apa lagi? Tujuan. Apalagi Bu? Tipe. Dan sanitasi lingkungan ya. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar ya, pada pagi hari ini. Pertama, kalian akan menganalisis pembuatan bedengan tanaman sayuran sesuai dengan proyek yang kalian sudah buat ya, jadwal. Nanti setelah ini kita langsung ke lahan. Ini tidak akan lama, kita hanya diskusi sebentar, melakukan tugas yang sudah kita jadwalkan saja. Nah, kemudian KD titik 4-nya yaitu melaksanakan pembuatan bedengan tanaman sayuran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, kalian mampu memahami teknik pembuatan bedengan. Kemudian apalah? Mampu menjelaskan persyaratan. Jadi nanti kalian presentasi habis ini, habis praktek kalian membuat laporan ya, dan langsung presentasikan. Yang ketiga, mampu membedakan tanaman sayuran sesuai karakter. Jadi antara tanaman timun dengan terong dengan cabai, adakah perbedaannya di sana ya? Kalian nanti akan membedakan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan. Ya, nanti kita diidentifikasi, dicari tahu apa yang menjadi faktor-faktor ya dalam pembuatan bedengan. Nah, yang kelimanya, mampu melakukan pembuatan bedengan sesuai dengan jenis tanaman sayurannya ya. Dan yang terakhir, kan mampu membuat bedengan sayuran sesuai karakter. Nah, ada kata bijak lagi dari saya kutip sengaja supaya kita termotivasi ya. Nah, pertama ada kata bijak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tanpa tindakan pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Ya. Jadi kita akan mencoba menerapkan kata bijak ini, yaitu pengetahuan harus dengan tindakan. Jadi pengetahuan harus kita tindakan. Dan pengetahuan kalau kita tidak pakai ya percuma gitu ya, jadi sia-sia. Kita akan coba terapkan ini dari materi yang akan kita bahas. Yang siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya? Yusuf, Linda ya, Linda sakit ya, Yusuf. Nah, di sini ada sedikit materi mengenai bedengan. Siapa yang tahu yang mengungkapkan bedengan itu apa? Silakan, yuk. Nah, jadi bedengan itu tempat yang akan jadi sarana tumbuh tanaman. Nanti kita akan buat ini. Dan sekarang selepas ini ya,
kita langsung saja menuju ke lahan ya dengan apa? Nah, dengan memperhatikan ini. Dengan memperhatikan jenis tanamannya, kondisi tanah dan luas lahan. Jadi kalian sekarang kita langsung saja praktek ke lahan ya. Kita nanti diskusikan di kebun. Dan selepas itu kalian diskusi, membuat laporan dan mempresentasikan di dalam kelas. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Bisa kita mulai saja ya untuk praktek. Ya sudah. Nanti tolong KM siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan ya, dibantu dengan teman-temannya. Terima kasih. Kita langsung saja melaksanakan kegiatan praktek di lapangan. Untuk sesi pertama kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada sesi praktek ya. Tadi setelah kita sedikit memulas tentang kompetensi yang akan kita capai, kemudian tujuan pembelajarannya sudah kita bahas di kelas. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek pembuatan bedengan tanaman sayuran sesuai dengan jenis tanaman yang kalian pilih kemarin. Nah, di sini kalian akan melakukan kegiatan mulai dari pengukuran, pembuatan bedengan dan pemberian pupuk dasar ya. Nah, selepas ini nanti kalian setelah membuat bedengan, kalian lakukan diskusi untuk membuat laporan kegiatan pada pagi hari ini. Nah, nanti kita dibantu dengan alat ya, kalian buat bedengan. Nah, setelah itu kalian membuat laporan kegiatan yang nanti akan kita presentasikan di dalam kelas ya. Terima kasih, paham ya? Nah, lakukan itu. Terima kasih. Mari kita mulai. Tolong KM nanti siapkan alat dan bahan. Mari kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Linda Hasana, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil laporan materi pembuatan bedengan. Yang pertama, sejarah lahan. Nah, di lahan kami ini pernah ditanam tanaman pepaya California, timun, pare, kangkung, jagung, dan bayam. Di lahan kami ini memiliki pH tanah rendah atau medium 5,5 dan suhu tanah 60–80%. Di daerah kami, tinggi lahan tersebut 600–800 mdpl. Dan yang kedua, pengertian pembuatan bedengan akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Suhlan. Saya akan menyambung tentang diskusi yang Linda sampaikan tadi. Yang pertama,
Sekarang yang kedua tentang pengertian membuat bedengan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, buanglah rumput yang berada di lahan yang akan dibuat bedengan. Ketiga, setelah bersih, kemudian dicangkuli. Dan setelah selesai dicangkul, kemudian dibuat bedengan. Dan yang terakhir, kelima, pembuatan bedengan telah selesai. Menyambung dari rekan saya, yaitu bentuk bedengan disesuaikan dengan jenis tanaman. Ada model bedengan untuk single row. Single row itu tanaman yang satu barisan. Kalau double row, tanamannya dua barisan. Kalau 3 row, cenderungnya ke 3 barisan. Itu saja kesimpulan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin Barsa. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah lahan. Lahan sebelumnya sudah ditanami pepaya dan oleh kelompok 2 akan digantikan menggunakan tanaman terong. Sebelum penanaman terong, tanaman pepaya harus segera disingkirkan dengan cara penebangan atau dilakukan pembajakan menggunakan mesin traktor. pH tanah sekitar 5,5, ketinggian tanah mencapai 600 sampai 800 mdpl. Suhu mencapai 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban mencapai 60 sampai 80%. Saya di sini akan melanjutkan untuk kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Poin ketiga, pembuatan bedengan dilakukan untuk pengaturan masuknya sinar matahari dan perawatan tanaman, tinggi bedengan agar pertumbuhan, perkembangan akar tidak terhambat. Rongga udara tidak terisi air akibat tergenang. Untuk poin 4, bentuk bedengan disesuaikan dengan jenis tanaman. Ada model bedengan dengan single row atau satu baris tanaman. Ada juga bedengan untuk double row atau 2 baris tanaman. Dan 3 baris untuk triple row tanaman. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Taufik. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang sejarah lahan. Sejarah lahan adalah tentang tanaman yang sebelumnya seperti pohon pepaya yang akan kami ganti oleh tanaman cabai, yang kemudian akan dilakukan penanaman ulang, dan pH tanah yang ada di lahan kami sekitar 5,5, dan kelembapan yang ada di lahan kami sekitar 26 sampai 32. Dan yang terakhir, tinggi tanah sekitar 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut atau mdpl. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Bedengan tanah, ketinggiannya dengan kata lain bedengan atau guludan. Dari pengalaman di lapangan, ukuran bedengan disesuaikan dengan beberapa hal, yaitu 1. Jenis tanaman, 2. Kondisi tanah, 3. Luas tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Rangga. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan. Yang ketiga, tujuan pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan dilakukan untuk masuknya sinar matahari dan perawatan tanaman. Tinggi bedengan agar pertumbuhan dan perkembangan akar tidak terhambat, rongga-rongga udara tidak terisi akibat tergenang. Yang keempat, bentuk bedengan disesuaikan jenis tanaman. Ada model bedengan untuk single row, 1 baris tanaman. Ada juga bedengan double row, 2 baris tanaman, dan triple row untuk 3 baris tanaman. Sekian yang kami sampaikan dari kelompok 3. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, adik-adikku sekalian, kita sudah sampai di akhir mata pelajaran pada siang hari ini. Bapak akan sedikit meluruskan tentang dari kesimpulan yang kita telah laksanakan dari mulai awal, kemudian kalian praktek, dan dari praktek kalian menyampaikan laporan. Dapat ditarik kesimpulan ada 3 poin besar ya. Pertama yaitu tentang pengertian bedengan atau tujuan dan fungsi dari bedengan itu sendiri. Nah, bedengan ini berfungsi adalah sarana atau tempat untuk tanaman tumbuh dengan kondisi yang sudah disiapkan kebutuhannya sesuai jenis tanaman. Kemudian ada tujuan dari pembuatan bedengan, yaitu untuk selain tempat ada beberapa manfaat lain, yaitu adanya pembagian sinar matahari yang merata antara tanaman satu dengan yang lain. Kemudian dari segi kerapian di lahan itu lebih rapi ya dengan dibedengkan, dan memaksimalkan pembagian cahaya matahari ya. Dan yang terakhir ada 3 bentuk atau 3 macam ya bedengan, yaitu ada yang pertama single row, yaitu untuk dalam bedengan itu hanya ada 1 baris tanaman. Kemudian yang kedua ada double row ya, jadi dalam bedengan itu ada 2 baris tanaman, dan yang terakhir ada triple row, yaitu dalam bedengan itu terdapat 3 jenis bedengan. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan soal yang nanti akan Bapak bagikan linknya, silakan kalian kerjakan. Kemudian untuk pelajaran minggu depan yaitu kita akan menyiapkan perlakuan khusus benih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi hari ini, silakan KM untuk memimpin doa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.